Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Renda, NIM saya 193030205049. Saya berasal dari program studi pendidikan ekonomi, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan PPT dari kelompok kami. PPT-nya berisikan judul tentang masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi. Dalam PPT ini saya akan mencoba menjelaskan masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi. Yang kedua, syarat-syarat umum untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, masalah-masalah pembangunan ekonomi. Dan keempat adalah kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama dalam pembahasan kita adalah tentang masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi. Langsung saja, masalah sosial baik dari sisi kesejahteraan, kemiskinan, dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara berkembang seperti Indonesia, tempat kita ini ya. Hal ini mendorong adanya pembangunan ekonomi sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu hidup seluruh masyarakat Indonesia. Pada gilirannya, pembangunan ini akan berakibat positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada negara kita ini. Selanjutnya, untuk syarat-syarat umum pembangunan ekonomi, menurut Baldwin dan Major ada 6, yaitu kekuatan dari dalam untuk berkembang. Yang kedua, mobilitas faktor-faktor produksi. Yang ketiga, akumulasi kapital. Yang keempat, kriteria atau investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, penyerapan kapital dan stabilitas. Yang terakhir, nilai dari lembaga-lembaga yang ada. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam masalah-masalah pembangunan ekonomi yang kita hadapi dalam negara berkembang. Yang pertama itu adalah masalah ketergantungan pada sektor pertanian primer. Yang kedua, rendahnya produktivitas. Yang ketiga, tingginya tingkat pengangguran. Yang keempat, rendahnya tingkat kehidupan. Yang terakhir, tingginya pertambahan penduduk di negara kita ini. Nah, untuk kebijakan ekonomi di dalam suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga kebijakan produksi, yang keempat kebijakan perdagangan, dan yang terakhir adalah kebijakan ketenaga kerjaan. Untuk tujuan kebijakan ekonomi dalam suatu negara itu ialah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara. Kebijakan ekonomi dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah. Nah, dan untuk masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi, kesimpulannya adalah pembangunan sebagai suatu proses pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dijalani masyarakat untuk mencapai kondisi adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang, artinya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Nah, saya akan sedikit menambahkan dalam pembangunan ekonomi ini terdapat dampak positif dan negatifnya. Untuk dapat dampak positifnya itu berwujud jaminan kehidupan sosial yang lebih baik. Seperti contoh tempat tinggal masyarakat yang lebih layak huni maupun perbaikan lingkungan hidup yang lebih baik. Untuk dampak negatifnya meliputi lahan hijau yang berkurang akibat pembangunan infrastruktur yang berlebihan,
timbulnya berbagai macam pencemaran lingkungan dan lahan pertanian yang berkurang akibat penggusuran sehingga menyebabkan produksi pertanian berkurang, maupun timbulnya masalah sosial karena urbanisasi perkotaan. Mungkin sekian penjelasan dari materi saya tentang masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan, terutama untuk dosen pembimbing. Terima kasih telah membimbing kami untuk membuat video ini. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.